Hmm, Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan proposal bisnis saya untuk Human Resource Consultant. Saya Jessie Rafaldini dengan nomor NIM 20220106109. Adapun proposal bisnis yang akan saya sampaikan adalah Human Resource Consultant PT Insani. Nah, sebelumnya izinkan saya menjelaskan mengenai PT Insani. Pendirian PT Insani ini didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif. Dalam konteks bisnis yang terus berkembang dan lingkungan kerja yang dinamis, keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada manajemen sumber daya manusia yang cermat dan strategis. Oleh sebab itu, PT Insani, perusahaan kami, berfokus pada layanan konsultasi dan operasional sumber daya manusia dengan tujuan untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia. Dengan ini, manajemen profesional dan pengalaman yang kuat di tim kami memberikan layanan yang berorientasi pada kebutuhan klien dan merupakan solusi terbaik dalam industri sumber daya manusia. Berikutnya akan saya sampaikan di sini mengenai company activity. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah sesi di mana kami memperkenalkan mengenai PT Insani. Jadi visi dari PT Insani kami adalah menjadi mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan, peningkatan daya saing, dan kesuksesan bisnis klien. Adapun misinya adalah PT Insani didirikan bertujuan untuk memberikan solusi terbaik dalam manajemen sumber daya manusia melalui pelayanan konsultasi yang inovatif, analisis mendalam, dan implementasi praktek terbaik. Kami mempunyai komitmen untuk membantu klien dalam meningkatkan kinerja operasional organisasi mereka melalui optimalisasi potensi sumber daya manusia. Nah, apa saja servis dari Insani? Yang utama adalah ada 4 servis yang diberikan dari PT Insani. Yang pertama adalah penilaian dan pengembangan karyawan. Di sini layanan kami mencakup penilaian karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi pengembangan. Pendekatan ini akan membantu organisasi dalam merancang program pengembangan yang sesuai, meningkatkan kinerja individu dan membangun tim. Yang kedua adalah rekrutmen dan seleksi. Nah, di sini kami menyediakan layanan rekrut yang holistik, dimulai dari analisa kebutuhan hingga seleksi kandidat yang terbaik. Kami melibatkan praktek rekrutmen terbaik kami dan memastikan bahwa organisasi mendapatkan bakat yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Yang ketiga, solusi kami adalah pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan kami dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Dengan pendekatan yang disesuaikan, kami membantu organisasi menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas SDM mereka. Dan yang terakhir, solusi kami adalah manajemen kinerja. Kami memberikan solusi dalam pengembangan sistem manajemen kinerja yang efektif. Dengan fokus pada tujuan perusahaan, kami membantu merancang dan melaksanakan proses evaluasi kinerja yang memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pencapaian strategis bisnis. Nah, apa keunggulan dari solusi kami atau PT Insani? Pertama adalah kami melakukan pendekatan secara individu, dan yang kedua kami juga mengutamakan pendekatan teknologi yang terkini, sehingga proses di sumber daya manusia ini tidak lagi harus semuanya manual, tapi dengan dukungan teknologi. Dan yang kedua adalah kami melakukan kemitraan jangka panjang
dengan partner-partner kami. Dan yang keempat adalah kami didukung oleh tim profesional yang ahli dalam bidang sumber daya manusia. Berikutnya yang kami akan sampaikan adalah bisnis canvas model. Nah, bisnis canvas model yang saya sajikan di sini, pertama adalah siapa yang menjadi customer segmen di perusahaan di PT Insani. Jadi pertama adalah perusahaan yang dalam skala sedang maupun besar yang membutuhkan konsultasi sumber daya manusia. Berikutnya adalah perusahaan startup yang membutuhkan bantuan dalam mengelola sumber daya manusia dan mengembangkan budaya perusahaan. Berikutnya adalah perusahaan UMKM yang perusahaan UMKM, di mana perusahaan-perusahaan ini membutuhkan aplikasi dalam pengelolaan payroll, human capital administratif, dan training, sehingga mereka tidak memerlukan SDM khusus untuk menangani operasional di layanan SDM. Yang kedua, yang berikutnya adalah industri dengan perubahan yang membutuhkan cepat dan penyesuaian sumber daya manusia yang sangat cepat dan dibutuhkan akselerasi dalam penyelesaiannya. Kemudian apa saja key activity dalam PT Insan ini? Pertama adalah penilaian karyawan, yang kedua proses rekrutmen dan seleksi, yang ketiga desain dan implementasi program pelatihan, berikutnya adalah manajemen kinerja dan evaluasi, tapi kami juga melayani konsultasi hukum dan kepatuhan serta aplikasi pengelolaan sumber daya manusia. Apa saja key resource kita? Yang pertama adalah kita memiliki tim konsultasi ahli di bidang SDM. Yang kedua, kita memiliki teknologi dan perangkat lunak untuk analisis data dan manajemen proyek yang mendukung pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian jaringan mitra industri dan perekrutan. Dan kami juga memiliki sumber daya keuangan untuk investasi dalam teknologi dan pelatihan karyawan. Nah, apa value proposition dari PT Insani? Yang pertama adalah penyediaan solusi untuk manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah konsultasi khusus untuk bidang sumber daya manusia, yaitu rekrutmen seleksi karyawan yang tepat. Berikutnya adalah program pengembangan dan pelatihan karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah penyedia aplikasi pengelolaan sumber daya manusia, hire to retire. Lalu bagaimana dengan kami membangun customer relationship? Yang pertama adalah konsultasi dan pelayanan pelanggan kepada pelanggan kami secara personal. Yang kedua, komunikasi kami lakukan secara terus-menerus untuk memahami perubahan dari kebutuhan klien. Yang berikutnya adalah layanan konsultasi jangka panjang untuk mendukung perubahan organisasi. Lalu channel mana saja yang kami gunakan? Yang pertama adalah jaringan industri dan hubungan bisnis. Yang berikutnya adalah pemasaran online dan situs web perusahaan yang akan kami bangun. Yang ketiga adalah partisipasi dalam pameran industri dan seminar-seminar. Di sini kami menggunakan kesempatan ini untuk lebih mengenalkan perusahaan kami dan layanan-layanan yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan khususnya dalam bidang sumber daya manusia. Lalu siapa saja key partners kami? Yang pertama adalah kami kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga psikolog untuk assessment. Berikutnya adalah kemitraan dengan penyedia teknologi untuk solusi sumber daya manusia. Dan yang terakhir, kami melakukan hubungan dengan organisasi industri dan pemerintah untuk memahami dan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai regulasi-regulasi yang terkini. Lalu bagaimana kami bisa mendapatkan revenue stream dari PT Insani ini? Yang pertama adalah biaya konsultasi dan layanan pengelolaan sumber daya manusia.
Kedua ada biaya rekrutmen dan seleksi karyawan yang sifatnya nanti bisa subscribe gitu. Kemudian adalah pendapatan dari pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian kami juga mendapatkan revenue dari biaya lisensi aplikasi yang digunakan oleh perusahaan hire to retire. Dan yang berikutnya adalah model berlangganan untuk layanan manajemen kinerja. Nah, adapun cost structure dari PT Insani ini ada beberapa, yaitu pertama kami membutuhkan biaya untuk gaji dan insentif tim konsultasi SDM dan tim operasional. Yang berikutnya adalah biaya pemasaran dan promosi. Selanjutnya adalah biaya teknologi dan perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah biaya pelatihan dan pengembangan internal yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran dari PT Insani yang kami lakukan pertama strategi pemasarannya adalah kami memahami terlebih dahulu target market kami. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kami memiliki spesifik untuk target market yaitu perusahaan dalam skala menengah atau besar dan juga UMKM. Nah, kami melakukan identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan target pasar kami, termasuk industri yang menjadi fokus dan profil klien-klien kami. Kemudian yang kedua, pemasaran digital. Nah, untuk aspek pemasaran kami menggunakan lebih banyak akan menggunakan yang aspek pemasaran secara digital, yaitu memanfaatkan platform online dan media sosial. Ini tujuannya untuk meningkatkan visibilitas dan berbagi konten dengan masyarakat umum, dan juga kita bisa berinteraksi dengan audiens yang merupakan target market kita. Di sini kami membangun website perusahaan dan flyer yang diperuntukkan untuk bisa menginformasikan baik itu modul-modul pelatihan ataupun solusi-solusi yang kami tawarkan. Berikutnya adalah strategi pemasaran kami adalah partnership strategi. Jadi untuk memperluas klien, kami akan membangun kemitraan dengan institusi pendidikan, perusahaan teknologi, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bisa memperluas jaringan kami dan mencapai lebih banyak klien yang potensial untuk bisa kami dalami lebih lanjut. Yang berikutnya adalah partisipasi kami dalam acara-acara industri. Nah, di sini kami memperkenalkan perusahaan dan layanan dengan kami menghadiri di banyak acara dan berpartisipasi di acara-acara seminar maupun acara-acara workshop maupun pameran industri. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan layanan kami. Berikutnya juga kami membangun hubungan dengan para eksekutif dan PIC dari perusahaan-perusahaan. Nah, di sini kami juga mencari kesempatan untuk bisa melakukan paparan singkat mengenai perusahaan kami, PT Insani, dan layanan-layanan, serta solusi-solusi yang mungkin bisa diberikan. Nah, yang berikutnya adalah kami paparkan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan yang kami siapkan untuk mendukung operasional nanti di perusahaan kami di PT Insani. Jadi di sini laporan kami, ini memang saya belum menyebutkan nilainya, tapi komponen-komponen apa saja yang harus kami nanti jabarkan dalam laporan keuangan kami. Jadi laporan keuangan kami pertama tadi dari eh, pendapatan konsultasi SDM. Di sini ada beberapa item saya tulis karena kami nanti akan memiliki beberapa konsultan dan di mana utama yang kami lakukan adalah memberikan konsultasi ke perusahaan-perusahaan. Yang kedua, pendapatan lainnya karena di sini juga kami ada provide mengenai pelatihan, kemudian juga kita ada terkait dengan penggunaan aplikasi. Nah, kami masukkan ke dalam pendapatan lainnya. Nah, dari total pendapatan ini kami jumlahkan dan kami hitung laporan itu setiap bulan. Yang kedua adalah biaya pokok produksi. Nah, apa yang menjadi biaya pokok produksi atau HPP? Yang pertama adalah biaya gaji dan tunjangan karyawan, baik itu untuk
konsultan kami di bidang sumber daya manusia maupun tim di operasional di dalam perusahaan. Yang kedua adalah biaya operasional kantor, baik itu air, AC, tempat begitu, eh, dan lain sebagainya yang mendukung operasional kami. Yang berikutnya adalah biaya pemasaran dan promosi, karena kami adalah perusahaan baru, tentu kami akan sangat gencar sekali melakukan pemasaran dan promosi. Berikutnya adalah biaya administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi dan umum ini juga kami siapkan untuk mendukung operasional. Berikutnya adalah biaya teknologi, karena salah satu layanan kami adalah membangun platform teknologi untuk mendukung operasional SDM. Maaf. Berikutnya adalah biaya konsultasi hukum, karena kami juga sebagai bagian dari memberikan konsultan layanan hukum terkait dengan hubungan industrial. Berikutnya adalah biaya perjalanan dan akomodasi yang diperlukan bagi konsultan kami untuk mengunjungi klien kami yang berada di luar kota tempat head office kami berada. Berikutnya adalah biaya umum dan administrasi lainnya. Nah, yang keempat poinnya adalah mengenai biaya tetap lainnya. Biaya tetap lainnya di sini kami mengeluarkan biaya kualitas dan kepatuhan, kemudian ada biaya pengembangan bisnis, karena bagaimanapun kami harus terus melakukan improvement dalam bisnis kami. Dan yang terakhir adalah biaya pendapatan dan biaya lainnya. Nah, ini pendapatan lainnya kami tambahkan manakala nanti kami mendapatkan opportunity selain dari solusi atau layanan yang kami ada saat ini. Berikutnya adalah pajak penghasilan. Kami tentu mematuhi aturan sesuai dengan pajak penghasilan perusahaan. Dan yang terakhir adalah laba bersih. Ini adalah laporan keuangan yang nanti akan kami buat setiap bulannya untuk mengetahui profitabilitas di perusahaan kami. Demikian Bapak Ibu paparan kami mengenai proposal bisnis proyek kami konsultan human resource PT Insani, dan mudah-mudahan hal ini bisa berjalan lancar. Untuk hal tersebut kami mohonkan feedback dari Bapak dan Ibu untuk lebih melancarkan usaha kami. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.